Artinya kan sebetulnya PT LIB nih, Panpel nih, harusnya dihukum dulu dong. Nah iya, dan 200 juta ini kan bukan cuma buat Persib, buat supporter lain juga bisa digunakan gitu. Nah pertanyaan itu yang nyampe sekarang, para pecinta bola juga bertanya. Ini kenapa nggak pernah bisa terjadi? Apakah mekanisme struktur organisasi kepemilikan saham PT LIB ini abu-abu nih? Jangan-jangan PT LIB ini punya satu orang nih. Tapi kalau kemudian terulang lagi, ya wajar kalau kemudian Komdis ini memang benar-benar pas dijuluki sebagai debt kolektornya PSSI dan LIB. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini saya bersama Akmal Mahali di Cafe Gilbol, masih iseng, masih hobi cerewet kepada sepak bola nasional. Kali ini Cocomeo Channel ingin membedah yang terkait dengan uang. Nah, yang namanya uang itu berarti memang di dalam sepak bola profesional selalu uang. Saya ingin bertanya kepada Akmal, denda dari klub-klub anggota Liga 1 di minggu pertama itu kalau nggak salah 420 juta nih, ya kan? Mungkin Akmal bisa menjelaskan nih, sebetulnya denda ini lebih ringan atau lebih berat, atau untuk apa? Coba jelaskanlah. Ya, yang menarik ini ya, bahwa sejauh ini satu pekan sudah menghasilkan pemasukan 420 juta. Artinya kalau kompetisi sepak bola kita ada 34 pekan gitu kan, dikalikan saja 400 juta kali 34 pekan gitu kan. Betul. Artinya jumlah pemasukan yang luar biasa fantastis, khusus untuk masalah disiplin. Artinya sukses komite disiplin itu bukan pada jumlah uang yang dikumpulkan, tapi harusnya adalah pada semakin sedikitnya jumlah pelanggaran yang terjadi. Ini menarik, baru pekan pertama Persib sudah didenda 200 juta karena menyalakan kembang api atau flare ketika pertandingan berlangsung dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian juga Persija ketika tandang ke Bali United, supporternya menyalakan flare, denda 50 juta. Supporter Persita juga demikian. Kemudian juga supporter PSS Sleman melakukan pelemparan ke dalam lapangan botol, denda 50 juta. Dewa United 5 kartu kuning atau lebih, 50 juta juga. Sementara ada 2 pemain, Leo Guntara dan juga Rizky Dwi Febrianto yang didenda masing-masing 10 juta karena melakukan aksi tidak sportif di lapangan. Yang menjadi catatan dari saya adalah jumlah uang yang selalu besar ini harusnya bisa membuat atau menghasilkan efek jera terhadap pelanggaran disiplin di sepak bola kita. Tapi faktanya tidak gitu. Malah justru komite disiplin ini bertindak dan berlaku tak ubahnya debt kolektor. Ya kan, yang menarik uang dari klub agar subsidi dari PT LIB ke klub itu berkurang. Jadi gini ceritanya, setiap musim untuk musim 2022-2023 ini, setiap klub itu mendapatkan subsidi dari LIB masing-masing 5,5 miliar. Hanya 5,5 miliar. Di mana pengirimannya atau pemberiannya dilakukan setiap bulan. Setiap bulan itu 500 juta. Gitu kan. Jadi kalau bulan ini kompetisi dimulai, bulan ini mendapatkan Agustus ini Persib misalnya mendapatkan 500 juta. Tapi belum apa-apa Persib sudah didenda 200 juta. Artinya Persib nanti langsung dipotong hanya mendapatkan jumlah kisaran sekitar 300 juta. Tapi masih berlangsung ke depannya. Bisa jadi Persib tidak mendapatkan subsidi yang diberikan per bulan 500 juta dari LIB karena pelanggaran-pelanggaran disiplin yang terjadi. Dan ini yang menjadi menjadi kasus yang terus berulang, tidak ada efek jera. Kenapa? Penyalaan flare ini bukan hal yang pertama terjadi, sudah berulang kali terjadi. Saya setuju ketika Mbak Coco bilang dendanya dinaikkan lebih mahal saja. Saya setuju, karena dengan semakin mahal harusnya semakin orang jera untuk melakukannya. Problemnya adalah tidak ada edukasi, tidak ada sosialisasi soal aturan-aturan ini, sehingga kemudian berulang kali dilakukan. Apalagi denda ini yang menerima atau yang mengeluarkan adalah klub. Klub juga tidak punya beban karena dipotong langsung dari uang
subsidi liga. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Jadi kalau kemudian catatan paling luar biasa adalah musim 2019 itu total Komdis meraih keuntungan atau pemasukan 9,78 miliar dari denda masing-masing klub. Paling banyak ketika itu Persebaya Surabaya dengan jumlah 1,48 miliar, kemudian diikuti Persib dengan 1,36 miliar, Persija 1,2 miliar, kemudian PSS Sleman 995 juta, dan Arema 975 juta. Paling rendah 2019 itu adalah Bayangkara, hanya didenda 20 juta. Nah, jumlah uang yang banyak ini dikemanakan gitu kan? Ini kan jadi problem tersendiri. Apakah harusnya uang ini dikembalikan ke klub atau ke peserta kompetisi untuk edukasi, untuk sosialisasi aturan, sehingga musim depannya tidak berulang lagi gitu. Tadi ada kata-kata menarik nih, bahwa Komisi Disiplin sepertinya mirip kayak debt collector. Yeah. Tapi di luar itu pernah kita bedah di Cocomoyo Channel sebelumnya, bahwa semua klub anggota Liga 1 itu sepertinya nyaman, tentram, damai ketika jadi sapi perahan nih, ya kan? Di bawah sadar mereka jadi sapi perahan. Terus sekarang ketika kompetisi itu berlangsung, ada debt collector nih, ya kan? Yang seperti itu. Kira-kira PSSI sama PT Liga ini mau kemana sih sebetulnya arahnya? Ya, ini yang sebenarnya tidak sehat menurut saya kan, sehingga kemudian membuat kompetisi kita ini penuh dengan intrik dan konflik. Apalagi sanksi Komdis yang dikeluarkan kadang-kadang itu aneh gitu. Kadang ada faktor like, dislike, atau viral tidak viral sehingga kemudian dihukum. Ada yang kemudian luput dari pantauan, ya bebas begitu saja. Yang paling gampang adalah ya faktor misalnya yang terbaru ya, hukuman yang diberikan secara individu kepada Leo Guntara dan juga kepada Rizky Dwi Febrianto. Masing-masing memang dapat kartu merah ketika pertandingan berlangsung antara Borneo berhadapan dengan Arema. Dan dua-duanya juga dijatuhkan hukuman 10 juta. Tapi yang menarik adalah ada perbedaan hukuman tambahannya, di mana Rizky Dwi Febrianto hanya dihukum tambahan 1 pertandingan tidak boleh, sementara Leo Guntara 2 pertandingan. Dengan alasan yang sumir gitu kan. Alasan yang pertama bahwa Rizky Dwi Febrianto itu dihukum tambahan karena menghalangi lawan mencetak gol. Kan lucu gitu. Nah, sementara kasusnya Leo Guntara karena tidak sportif gitu kan. Nah, pastinya kasus ini akan berulang juga di pertandingan-pertandingan lain, yang pada gilirannya akan ada yang dihukum, ada yang nggak dihukum, ada yang akan dihukum dan tidak dihukum. Ini yang selalu terjadi dari musim ke musim. Musim 2020 misalnya, yang paling menarik itu adalah banyak klub yang kena denda gara-gara terlambat kick off. Ini sebenarnya mendisiplinkan. Jadi kick off memang harus tepat waktu, mendisiplinkan. Tapi menjadi aneh adalah klub mendapatkan denda tersebut, sementara panitia pelaksana pertandingan musim lalu semuanya LIB. Ya kan, karena LIB yang mempusatkan, mendesentralisasikan kompetisi di Jabodetabek, kemudian pindah Jawa Tengah, sampai kemudian pindah ke Bali gitu kan. Artinya kan sebetulnya PT LIB nih, Panpel nih, harusnya dihukum dulu dong. Nah iya kan, yang artinya siapa yang membuat terlambat pertandingan? Ya LIB selaku penyelenggara pertandingan, tapi yang dihukum klub. Artinya itu tadi yang kata Mbak Coco bilang, akhirnya klub secara tidak sadar menjadi sapi perah terhadap Komdis yang menjadi debt collector PSSI dan LIB. Dan ini harusnya dipertanyakan juga adalah oleh klub sebagai anggota PSSI, dikemanakan uang dari Komdis ini gitu. Ya, Persib 200 juta didenda. Kemudian apakah uang 200 juta ini digunakan untuk misalnya mensosialisasi dan mengedukasi bobotoh agar tidak berulang lagi melakukan. Kebetulan kan di PSSI ada Departemen supporter kan. Harusnya mereka berangkat ke sana mengedukasi, mensosialisasikan maupun berdialog. Betul, dan 200 juta ini kan bukan cuma buat Persib, buat supporter lain juga bisa digunakan gitu. Nah, pertanyaan itu yang nyampe sekarang para pecinta bola juga bertanya kemana uang Komdis gitu kan. Sehingga kemudian apakah ada efek jera dari sanksi-sanksi yang dikeluarkan sejauh ini? Faktanya tidak. Berulang kali terjadi pelemparan flare. Belum lagi nanti misalnya tawuran supporter dan sebagainya, atau nyanyian-nyanyian rasis dan sebagainya, atau kemudian pelanggaran disiplin
antar pemain, misalnya melakukan pemukulan, melakukan tindakan tidak sportif. Ini kan selalu berulang dan jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Jangan sampai kemudian Komdis dinilai sukses karena mampu mengambil uang sebanyak-banyaknya dari klub. Atau jangan-jangan nih, karena mereka sebetulnya dari pihak sponsor itu kekurangan untuk mensubsidi 5,5 miliar per satu klub itu, kan? Akal-akalannya adalah komite disiplin menggunakan celah itu untuk meminimalis bahwa lembaga PT LIB dan PSSI sebetulnya selama ini gitu ya itu tidak maksimal mendapatkan sponsor sehingga untuk biaya produksi ini harus perlu didenda. Ada motif itu nggak kira-kira? Kalau sponsor sih saya melihatnya justru PSSI dan LIB dapat sponsor besar, cuma mengucurnya tetes ke klub gitu kan. Sisanya kemana itu juga harusnya dipertanyakan oleh klub sebagai pemegang saham 99%. Artinya kalau klub tidak setuju sebenarnya dengan cara kerja profesionalnya LIB, kan bisa di RUPSLB luar biasa untuk mengganti direksi, kan sebenarnya bisa seperti itu. Ini kan asiknya tuh gini, sebagian anggota Esko PSSI itu kan pemilik klub. Artinya dia juga bisa mengontrol. Itu satu nih, yang mengontrol adalah Esko yang punya klub. Sementara 18 klub adalah pemilik saham mayoritas. Kan harusnya bisa intervensi kapan aja, duit denda yang setiap musim itu kemana aja. Kan harusnya seperti itu kan. Betul. Nah, ini kenapa nggak pernah bisa terjadi? Apakah mekanisme struktur organisasi kepemilikan saham PT LIB ini abu-abu nih? Jangan-jangan PT LIB ini punya satu orang nih? Ya bisa karena jadi gosipnya gitu. Nih sampai hari ini kayak begitu gitu. Ya bisa jadi seperti itu, dengan di atas namakan milik seluruh Liga 1 tapi manajemennya justru dirahasiakan. Ini kan problem. Nah, ini yang bisa mempertanyakan ini semuanya adalah klub-klub gitu kan. Sejatinya kita berharap setiap ada rapat umum pemegang saham, kemudian atau rapat umum tahunan LIB, kongres atau kongres PSSI juga ini tahunan. Semua dipertanyakan gitu kan. Apakah LIB ini sukses atau tidak? Tapi kembali lagi ke komite disiplin, mereka dengan alih-alih mereka komite independen tidak boleh diganggu gugat gitu kan. Harusnya uangnya bisa diberdayakan oleh komite disiplin untuk tadi itu melakukan edukasi, sosialisasi. Paling mudah adalah sosialisasi kode etik komite disiplin PSSI gitu kan. Nah, jangan sampai kemudian klub-klub tidak tahu, pemain tidak tahu, pelatih tidak tahu, manajemen tidak tahu, termasuk supporter juga tidak tahu. Karena gitu kan. Parameternya nanti di setiap event ada kejadiannya yang sama tapi hukumannya berbeda. Betul. Sehingga ini sebetulnya parameternya siapa yang bikin, terus kenapa mereka semena-mena untuk menggunakan kekuasaan itu? Ya sekarang kan yang paling gampang contohnya adalah Persija karena menyalakan satu flare 50 juta gitu kan. Persita menyalakan kembang api, satu kembang api 50 juta. Nah Persib banyak kan 200 juta. Artinya kalau mau secara objektif nanti kalau ada yang menyalakan 2 kembang api ada 100 juta, 3 150 juta. Karena banyak, ya kan? Karena banyak, kasihan deh 200 saja. Nah, itu kan harusnya kalau banyak itu kan ada hitungannya. Mereka bisa ngitung, mereka ada kamera, katakan di situ ada 50 orang atau 20 aja. Kan harusnya 20 kali 50 juta dong. Iya, itu dia yang saya katakan bahwa kadang-kadang secara objektif hukuman-hukuman ini tidak memenuhi nalar gitu kan. Nanti ke depan pasti akan terjadi hal-hal yang semacam itu. Toh musim lalu misalnya ada kejadian pemain memukul lawan dihukum, tapi ada juga yang memukul lawan tidak dihukum gitu kan, karena luput dari pantauan netizen masyarakat sehingga kemudian tidak dihukum. Apalagi di akhir-akhir musim yang semua orang sudah fokus siapa juara siapa degradasi, itu kadang-kadang luput semua kecuali yang denda-denda dalam jumlah besar karena itu target dari komite disiplin PSSI. Nah problem-problem ini di Liga 1 2022-2023 harusnya tidak terulang lagi. Tapi kalau kemudian terulang lagi, ya wajar kalau kemudian Komdis ini memang benar-benar pas dijuluki sebagai debt kolektornya PSSI dan LIB. Kira-kira nih kalau total nih setiap klub kan dapat subsidi 5,5 miliar per satu klub ya. Jadi kali 18 itu kira-kira
hampir 150 miliar nih. Jangan-jangan nih komite disiplin bisa dapat separuh nih. Gitu nah itu kan jumlahnya tadi sekitar 150 miliar. Tahun 2019 Komdis mendapatkan masukan 10 miliar, artinya hampir 10% tuh. Dari 10% dari jumlah yang yang dikeluarkan. Atau ini jangan-jangan jatah success fee para pemegang saham di PSSI gitu. Kan 1%. Iya, walaupun 1% kan mereka punya veto. Vetonya adalah 10%. Iya, atau jangan-jangan juga buat bayar gaji. Itu kan selama ini kan banyak pengurus-pengurus yang juga teriak-teriak tidak digaji gitu. Bisa jadi uang Komdis ini buat bayar gaji. Jadi permohonan kita adalah Komdis lebih baik transparan dan akuntabel kemana uang ini digunakan, sehingga kemudian tidak ada lagi praduga yang negatif terhadap uang Komdis, termasuk di dalamnya adalah uang ini menjadi efektif ketika digunakan untuk edukasi dan juga sosialisasi aturan, plus menghadirkan efek jera agar para pelaku sepak bola tidak mengulangi lagi kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang merugikan atau menodai sportivitas dan fair play di sepak bola Indonesia. Adios, Cocomeo Channel.